warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Devita Sari di channel Devitamin. Video ini adalah video konten yang terakhir dari tugas mata kuliah teori sastra. Sesuai judul video, kali ini teori intertekstual yang kita bahas. Teori ini membandingkan 3 skripsi. Langsung saja, mari kita simak bersama-sama. Pengertian teori intertekstual. Teori intertekstual adalah teori yang memandang bahwa sebuah teks yang ditulis lebih dahulu kemudian berdasar diri pada teks-teks lain yang telah ditulis orang sebelumnya. Teks ini sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Tujuan kajian interteks itu sendiri adalah untuk memberikan makna secara lebih penuh terhadap karya sastra. Penulisan atau pemunculan sebuah karya sastra sering ada kaitannya dengan unsur kesejarahannya, sehingga pemberian makna itu akan lebih lengkap jika dikaitkan dengan unsur kesejarahan itu. Kita mengaitkannya dengan 3 skripsi. Yang pertama, tinjauan intertekstual dan nilai pendidikan pada novel Canting karya Arswendo Atmowiloto dengan Para Priyayi Umat Kayam oleh Atik Hendriati. Bagian A, landasan teori. Di landasan teori terdapat tinjauan pustaka, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Bagian kedua adalah B. Kajian intertekstual. Yang pertama membahas struktur novel dan yang kedua mencari kesamaan. Bagian ketiga yaitu simpulan. Tema yang diangkat kedua novel ini mempunyai kesamaan, yaitu mengenai kehidupan keluarga besar Priyayi Jawa. Kedua novel ini mewakili citra manusia Jawa. Nah, skripsi kedua yaitu kajian intertekstual dalam novel Aku Rapuh Dalam Kekasihmu karya Winda Ziti dan novel Tinda Cinta Siti Hawa karya Della Virayaman oleh Suryani. Poin A, landasan teori. Di landasan teori terdapat yang pertama, hasil penelitian yang relevan, yang kedua, pengertian intertekstual, yang ketiga, prinsip intertekstual. Selanjutnya poin B, kajian intertekstual. Yang pertama menjelaskan sinopsis novel dan yang kedua membandingkan kedua novel. Nah, skripsi yang terakhir yaitu intertekstual cerita Panji Gandrung Anggreni dengan roman Jandra Kirana oleh Munawaroh. Poin A, landasan teori. Yang pertama roman, yang kedua cerita Panji, yang ketiga Hindu, yang keempat struktur karya sastra dan sastra, yang kelima resepsi sastra, yang keenam intertekstual, yang ketujuh penelitian yang relevan. Poin B, kajian intertekstual. Yang pertama membahas tentang kedua cerita, yang kedua membandingkan kedua cerita. Poin C, simpulan. Dapat ditarik kesimpulan, alur adalah peristiwa dalam karya sastra. Alur yang terdapat pada kedua cerita tersebut merupakan alur maju. Cerita disusun oleh pengarang dari awal sampai akhir cerita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa like dan komennya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.